Hari ini kita datang ke BIM University, ada jurusan kewirausahaan. Betul. Nah, artinya begitu keluar dari sini, Iya. para mahasiswa yang sudah menjadi sarjana bisa menciptakan lapangan kerja sendiri Betul. tanpa berharap bekerja dengan pemerintah yang peluangnya sangat terbatas. Program ini katanya rentan untuk disalahgunakan. Ini satu jawaban gitu untuk keluarga-keluarga yang terbatas dari sisi ekonominya gitu. Welcome to Big Impact. Halo guys, ketemu lagi sama Fahmi Agelan, adalah host BIM U Studio dan dosen di BIM University. Guys, hari ini spesial parah sih. Ini kedatangan tamu yang jauh banget dari Kalimantan ya. Kalimantan Selatan pastinya. Nah guys, kita sambut, gak usah lama-lama lagi, Bapak Haji Abdul Hadi. Halo, Assalamualaikum. Pak, terima kasih banyak loh Pak. Waalaikumsalam. Ya, Udah datang jauh ke Bali nih Pak. ya. Sini suatu kehormatan yang besar banget buat saya akhirnya ketemu Bapak Abdul Hadi, dan saya udah 2 kali ke sana. Akhirnya ketemu Bapak juga, Bang, di sini ketemunya Pak ya. Terima kasih banyak. Gimana Pak nih? Bali gimana Pak? Bali selalu dirindukan untuk didatangi. Gitu. Asik. Seru-seru. Bapak punya pengalaman pribadi gak sih di Bali tuh, kayak waktu masih muda gitu-gitu? Ada gak sih kayak wah seru-seruan di sini gitu, chill atau healing sama teman-teman, ada gak sih? Ada. Ada. Boleh cerita nggak? Kita belajar Surfing? survei. Oh iya? Iya, belajar. Serius? Iya, kita belajarnya di sini gitu kan. Oke. Dulu yang sering kita datang ke sini waktu di tahun 2015, 16, 17 kita yang sering datang ke sini waktu saya jadi ketua DPR, sering datang ke sini. Dan kebetulan Bali juga salah satu tempat kami untuk melakukan studi banding. Oh gitu. Iya. Wow, tapi saya pengen fokus ke selancarnya sih, surfingnya. Iya, Gimana Pak? Bisa akhirnya Pak? Bisa akhirnya gitu kan. Itu pas jadi ketua DPR tuh. Waktu kita jadi ketua DPR dulu. Belajar Belajar kita di sini gitu kan. keren loh, keren banget loh. Mas jiwanya masih, walaupun jadi ketua DPR gitu ya, kayak tetap main surfing. Saya aja belum pernah Pak di sini Pak. Tapi seru banget. Nah, Bapak, hari ini saya pengen ngomongin tentang Bapak sebagai Bupati Balangan yang saya cukup keren banget nih ya. Jadi saya pengen cerita. Jadi teman-teman kalian kayak harus tahu banget ya. Di Kabupaten Balangan ini punya program namanya 1000 Beasiswa. Itu nama programnya ya. Itu yang akan kita bahas. Itu full loh. Full sampai S1. Dan sudah bukan 1000 lagi sih. Sudah hampir 4.000 lebih kalau nggak salah. 4.000 lebih sarjana yang dibiayai langsung oleh Kabupaten Balangan. Hebat loh. Keren banget. Itu yang saya pengen bahas sih Pak. Bisa cerita sedikit nggak Pak, latar belakang program beasiswa 1000 sarjana dan beasiswa unggul Kabupaten Balangan tuh, boleh cerita sedikit Pak? Jadi program ini lahir dalam rangka upaya pemerintah daerah untuk menciptakan sumber daya manusia Balangan yang lebih unggul dari kabupaten lain, karena Indonesia pada umumnya hari ini dihadapkan dengan bonus demografi. Oke. Usia produktif hampir di banyak daerah itu sekarang melimpah itu. Oke. Bagi daerah yang unggul sumber daya manusianya, mereka yang akan mengambil kesempatan dan punya peluang itu. Baik. Oleh karena itu hari ini upaya pemerintah dalam rangka menciptakan manusia unggul ini kita lakukan semaksimal mungkin, sehingga para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya tidak berpikir lagi bagaimana uang semesternya gitu Betul. Dan ini alhamdulillah sudah disambut sangat baik oleh para pemudi Balangan, sehingga harapan kita ke depan jangan sampai berhenti sekolah ketika selesai SMK atau SMA. Betul. Wajib ke S1 gitu. Wajib Pak ya. Wajib kita wajibkan gitu. Jadi sebenarnya tujuan utama dari kedua program 1000 sarjana dan beasiswa unggul ini, tujuan utamanya adalah untuk anak-anak ini dari SMA jangan putus langsung Jangan ke 1 Pak putus ya. sekolah. Kita wajibkan sekolah, karena kami punya keyakinan daerah yang sumber daya manusianya unggul, daerah itu nanti ke depan akan lebih maju daripada
kabupaten kota lainnya gitu. Wah, keren banget. Aplaus banget ya. Nah Pak, bagaimana program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Balangan, Ya, Pak? Kabupaten Balangan kan punya potensi banyak, Pak. Iya. Ada di bidang pertanian, Iya. kemudian ada di bidang wisata ke depannya akan kita kembangkan. Oke. Kemudian ada di wirausaha lainnya. Mhm. Dan kebetulan hari ini kita ke BIM University. Oh, yes. Tadi Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor menyampaikan Iya. jurusan-jurusan Mhm. yang ada di BIM University. Wah, saya pikir ini sangat menantang dan menjawab Pak ya. menjawab itu kan kebutuhan kita ke depan. Oke. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia melahirkan sarjana itu jutaan, Pak. Jutaan, betul. Jutaan. Betul. Swasta, Iya. negeri, Iya. di seluruh provinsi jutaan. Mhm. Gabungannya semuanya. Iya. Sementara angkatan kerja yang bisa ditampung oleh pemerintah kurang dari 2%. Baik. Hari ini kita datang ke BIM University, ada jurusan kewirausahaan. Betul. Nah, artinya begitu keluar dari sini, Iya. para mahasiswa yang sudah menjadi sarjana bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Betul. Tanpa berharap bekerja dengan pemerintah yang peluangnya sangat terbatas itu. Betul. Jadi memang BIM University salah satu prodinya nyambung ya dengan program Bapak ya. Nyambung dengan program kita. Karena ketika saya jadi ketua DPR dulu, Pak, Iya. saya diminta untuk dengar pendapat dengan sarjana-sarjana yang ada di Kabupaten Balangan. Semuanya berharap bisa bekerja di pemerintahan itu. Oh iya. Iya, semuanya berharap itu kan. Padahal saya bilangin ke mereka, peluang yang diberikan oleh pemerintah itu kan kurang dari 2%. Betul. Kita hari ini harus memiliki jiwa wirausaha. Iya. Nah, dengan kondisi hari ini, artinya kita memilih jurusan kuliah kita kan harus pilih-pilih juga nih. Betul banget, Harus Pak. pilih-pilih. Iya. Jangan pendidikan yang membuka wawasan kita untuk wirausaha itu tidak kita buka sejak dini gitu kan. Ya mungkin di sana teman-teman pun sebenarnya pengen jadi wirausaha juga ya. Iya. Jadi jangan cuma di pemerintahnya, Bapak kan sendiri udah tahu ya dengan situ bahwa cuma 2% loh. 2%, Sampai kurang 2%. Sisanya ngapain? Iya, sisanya ngapain? Mas main Mobile Legend mah gak mungkin kan Pak. Harus jadi bos juga kan. Iya. Makanya mungkin di BIM University anak-anaknya itu kalau Bapak tadi lihat di lobby kan semester 2 itu anak-anak semester 2 loh Pak udah bikin usaha gitu loh kalau di sini teman-teman. Nah Pak, apa saja nih kriteria dan persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mendaftar anak-anak Balangan di programnya Bapak ini? Yang pertama, dia memiliki kartu tanda penduduk Balangan. KTP wajib, KTP Balangan ya. Kalau bukan Balangan skip dulu ya. Skip dulu gitu kan. Selanjutnya Pak. Kemudian dia memiliki kartu keluarga Balangan. Kartu keluarga, oh kakak ya, kakak kartu keluarga Balangan. KKB berarti Pak. Ya, kakak kartu aja. keluarga Balangan. Iya, kakak aja. Kartu keluarga Balangan ya. Nah, kalau dua itu terpenuhi, dia sudah berhak untuk mendapatkan program itu. Cukup Pak. Cukup itu. Pak, yang bener cuma kemudian, 2 Pak. Indeks kumulatifnya tidak boleh kurang dari 2,75. 2,75. Ini IPK apa? Yang minimalnya. Minimalnya 2,75. Oke. Ada 3 tuh teman-teman. Gampang lah 2,75. Kemudian kuliahnya tidak lebih dari 8 semester. Nah ini kontrak tuh ya ada nih. Nggak boleh kuliah dari 8 semester. Ingat, nggak boleh. Iya. Kalau misalkan lebih bayar sendiri ya Pak ya? Iya, bayar sendiri itu kan. Ini dibayarin lo paling mudah berarti kan KTP sama kakak doang Pak ya? Iya. Enak banget gitu kan jadi warga Balangan. Masa pemerintah yang lain gak bisa kayak Bapak Abdul Hadi sih? Hayolah, bisa lah kayak gini. Keren banget loh program. Iya. Terus Pak, apakah ada bidang studi tertentu yang menjadi prioritas penerima beasiswa Pak? Harus ada gak sih Pak? Sebenarnya yang kita masukkan dalam program beasiswa ini semua jurusan Pak. Semua jurusan? Semua jurusan. Kedokteran juga ada Pak? Ada kedokteran, ada kebidanan, ada Dibayar keperawatan. sama Bapak? Walaupun itu mahal OKT-nya itu kan. Masih 100% ditanggung oleh pemerintah daerah. Kedokteran dibayar sama Bapak juga? Iya. Wah keren sih. Keren banget. Terus Pak selanjutnya? Jadi semua jurusan kita biayai. Betul. Jadi bebas anak-anak Balangan mau berkuliah di jurusan apa gitu. Oh dibebaskan anak-anak ini? Oke. Tapi kami merekomendasikan gitu kan. Merekomendasikan jurusan-jurusan yang
bisa menjawab tantangan ke depan. Betul. Tantangan ke depan itu kan persaingan angkatan kerja. Iya. Karena persaingannya begitu ketat, angkatan kerja yang bisa ditampung oleh pemerintah daerah, ya bikin lapangan kerja sendiri tantangannya itu kan. Iya benar. Kuliahnya di sana gitu kan. Benar-benar kan sumber daya alamnya kan cukup banyak pas saya ke Balangan tuh banyak. Oh ini bisa jadi ini bisa jadi ini. Kayak banyak hal lah. Itu yang mungkin Bapak maksud juga buat anak-anak ya. Iya. Oke terus Pak, ada proses seleksi nggak sih Pak buat penerimaan beasiswa anak-anak Balangan ini? Untuk seleksinya ini kami serahkan ke lembaga pendidikan yang menerima anak-anak Balangan berkuliah. Oh ke kampusnya malah, kita yang menseleksi malah. Wah. Berarti mereka sudah memenuhi syarat kan? Betul. Begitu mereka terdaftar sebagai mahasiswa di satu perguruan tinggi itu. Iya. Karena pemerintah daerah Kabupaten Balangan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Iya. Dan setelah melakukan penandatangan memorandum of understanding gitu kan. Yes. Jadi secara otomatis lembaga pendidikan yang berurusan dengan kita. Oke. Jadi bukan mahasiswanya lagi yang minta-minta beasiswa ke kita gitu kan. Tapi lembaga pendidikannya yang menyodorkan ini loh. Orang Balangan ada 10 orang di tempat kami itu kan. Wah. Nah gitu kayaknya gitu kan. Nah ini kan buat yang belum tahu nih ya, Balangan ini udah kerjasama dengan 40 universitas atau 41 pas saya lupa gitu ya. Kurang lebih 80%-nya ada di Kalimantan, ada di Jawa, dan ini pertama kali di Bali Pak ya. Yang pertamanya di BIM University, keren banget. Sebelumnya emang belum ada yang datang ke sana. Belum ada, baru kita doang yang datang. Makanya kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur sekali dan sangat bangga sekali. Iya. Pak, ini kan sekarang udah hampir 4.000 ya Pak, 4.000. Padahal nama programnya 1.000 sarjana ya. Apakah peminatnya selalu ada terus berkelanjutan? Memang masyarakatnya sangat senang dengan program yang Bapak buat. Iya. Jadi kebanyakan para orang tua dan lulusan sekolah SMK dan SMA pada umumnya pengen meneruskan gitu. Pada umumnya. Tapi ada di antara keluarga di masyarakat kita yang terbatas ekonominya gitu. Ada yang tidak mampu membiayai anaknya berkuliah lagi gitu kan. Oleh karena ini program 1.000 sarjana ini satu jawaban gitu. Untuk keluarga-keluarga yang terbatas dari sisi ekonominya gitu. Jadi para orang tua enggak pusing-pusing lagi untuk bayar OKT-nya gitu kan. Betul. Ini pemerintah daerah yang sudah menanggungnya gitu. Kalau misalkan ngomongin tentang keluarga yang banyak yang kurang mampu, ada nggak sih Pak kisah-kisah inspiratif atau kisah-kisah motivasi yang Bapak pernah dengar dari masyarakat? Bisa di-share di sini nggak sih Pak? Jadi ketika program ini kita launching di 2014, kebetulan saya punya tim di Kecamatan Batu Mandi. Dan para anak-anak muda gitu kan datang ke rumahnya dia gitu kan. Bahkan di sana ada yang meneteskan air mata. Saking senangnya dengan program ini gitu kan. Masya Allah. Tadinya katanya saya kalau mau meneruskan kuliah itu cuma mimpi katanya kan. Tapi dengan adanya program ini kita sudah tidak masalah lagi dari sisi keuangan untuk membayar uang semesternya katanya. Kemudian kita juga pernah chattingan dengan orang tua salah satu mahasiswa gitu kan. Tadinya dia agak ringan gitu kan untuk bayar uang semesternya. Tapi begitu suaminya meninggal. Jadi masalah di keluarga itu kan. Iya juga. Dari sisi pendapatan. Gimana saya membayar uang semester anak saya katanya kan. Nah, dengan adanya program itu dan sampai ke telinga beliau. Jadi beliau sampai meneteskan air mata sampai menangis saking girangnya gitu kan dengan adanya program ini. Kebetulan pada waktu itu anak beliau ini di Fakultas Kedokteran gitu kan. Yang biayanya lebih mahal daripada yang lain gitu kan. Betul. Wow, teman-teman lihat ini bupati yang harus benar-benar sama-sama saya masih amazed sih Pak dengan beasiswa ini sih. Jadi banyak banget orang-orang tua yang kebantu Pak ya, anak-anak yang di luar sana yang sebenarnya pintar tapi orang tua yang nggak mampu, ternyata pemerintah bisa kok membantu. Asal nyari tahu aja sih Pak ya, lebih aktif gitu loh Pak. Nah Pak, saya mau nanya ya, bagaimana nih Bapak, pemerintahan Bapak nih ya di Kabupaten Balangan memastikan Pak
program ini tuh akan tetap berjalan, Pak? Iya. Jadi program ini kan sangat kita khawatirkan kalau setelah saya jadi bupati ini gak jalan lagi. Oleh karena itu program ini kita masukkan ke dalam RPJMD dan RPJVD Balangan, Pak. Oke. Ya. Wow. Jadi program jangka menengah daerah masuk. Ya. Kemudian program jangka panjang daerah yang disusun 25 tahun sekali juga masuk gitu kan. Oh gitu. Kita masukkan tetap itu. masuk terus nih. Masuk terus itu. Berarti walaupun Bapak udah nggak menjabat pun, program ini akan tetap berjalan oleh bupati-bupati yang baru yang lainnya, Pak ya? Ya, karena sudah dituangkan dalam rencana pembangunan. Bapak sudah pastikan Kita ini pasti. harus berjalan. Iya. Thanks Bapak Haji Abdul Hadi, keren banget, keren banget. Pak, pasti Pak, program beasiswa ini pasti banyak tantangannya sih, Iya. Pak. Tantangannya buat Bapak sendiri apa sih? Tantangan yang kita hadapi karena program ini berdasarkan hasil audit BPK, Iya. maka program ini katanya rentan untuk disalahgunakan gitu. Iya Pak. Rentan untuk disalahgunakan gitu. Iya tuh gimana Pak? Oleh strateginya, karena Pak? itu pemerintah daerah harus melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan, Oke. di mana anak-anak Balangan berkuliah itu kan. Oke. Akhirnya kita kan harus ke Bali, harus ke Lombok, harus Iya. ke Jogja, harus ke Malang, harus ke Jakarta itu kan. Oh, Nah, ini itu kita- strateginya Pak ya? Iya, iya. Oke. Wah, ini tantangan juga nih bagi instansi kita untuk membangun komunikasi dan koordinasi itu kan. Bukan Baik. hanya di daerah gitu kan. Tadinya di daerah, ternyata anak-anak kita ada di Sumatera gitu kan. Oh, sampai Iya. ke Sumatera ada juga? Iya. Wow. Jadi kita kan harus mengutus orang kita kan ke sana sehingga Oh, sampai oke. terjadi penandatanganan kesepakatan kerjasama. Oke. Nah, kalau itu tidak kita laksanakan, makanya akan menjadi korban mahasiswa kita yang kuliah di sana. Oh. Ya, yang akan saya menjadi ngerti. korban. Karena Iya. beasiswa ini bukan dikasihkan ke mahasiswanya, Iya. tetapi ke lembaga pendidikan, Lembaganya. ke lembaga Dibayar pendidikan. langsung ke Iya. si lembaga tersebut Pak ya? Ya. Jadi Wow. lembaga nanti yang mengklaim ke pemerintah daerah gitu kan. Wah, Ada yang kita kan sudah penandatangan juga dengan betul. Inggris dan Australia. Loh, Iya, really? iya. Di Inggris Cambridge University. Cambridge, oke. Sudah. Balangan. Balangan. Wah. Wah. Wah nih bupati yang lain ya, lihat ya harus kayak gini dong ya. Wah, keren banget. Iya. Kok bisa sih, Pak? Iya. Sampai ke sana-sana infonya tuh. Iya. Kita difasilitasi oleh Britain Iya. English Education. Kemudian pada tahun 2024 kita penandatanganan. Kemudian dari rektor-rektor dari Australia, mereka yang datang ke Balangan ketika ulang tahun Balangan. Rektor Australia Iya. datang ke Balangan. Datang ke Saya Balangan. tahu Balangan Pak, jauhnya Pak. Datang loh Pak. Iya. Wow. Jadi kami kabupaten muda, Iya. tetapi kita harus mengalahkan kabupaten kota yang lebih tua dari kita. Baik dari sisi pendidikan, Betul. kesehatan, Iya, pertumbuhan ekonomi. betul. Ini kan kompetisi yang positif Pak ya. Iya, Iya. Dan harus bisa dicontoh dong. mudah-mudahan itu. Harus dicontoh Ini sih. sangat meringankan itu. Meringankan orang tua para mahasiswa kita di daerah. Nah, Bapak Haji Abdul Hadi ini kan memang bisa langsung terjun ke masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, akhirnya kan tersampaikanlah program-program tersebut. Harus dicontoh nih, Bapak insya Allah Bapak bisa lanjut terus ya. Oke Pak, pertanyaannya sebelum terakhir nih Pak ya. Ya. Apa pesan atau harapan Bapak sebagai Bupati kepada generasi muda Balangan yang berkeinginan untuk kuliah dan menjadi bagian dari program beasiswa ini? Silakan Bapak sampaikan. Jadi untuk anak-anak muda-mudi Balangan, saya pesankan jangan berhenti sekolah. Teruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian masih muda, masih banyak punya waktu dan kesempatan untuk mengolah diri lebih berkualitas gitu kan. Dan kami jajaran pemerintah daerah Kabupaten Balangan sangat mendukung keinginan anak-anak muda Kabupaten Balangan melalui program 1000 Sarjana. Memanfaatkan kesempatan ini karena tidak banyak kabupaten kota di Indonesia, bahkan ini mungkin satu-satunya di Indonesia program ini. Oleh karena itu
memanfaatkan peluang ini sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan potensi sumber daya yang ada di para pemudi Balangan sehingga kita upgrade lebih unggul daripada anak-anak muda kabupaten kota lainnya di Indonesia. Amin. Thank you Pak. Pak, sebelum saya tutup Pak podcast ini, saya mau jujur sama Bapak. Suara Bapak enak banget loh. Keren banget sih. Penyanyi bukan sih? Bukan. Tapi suaranya berat, deep kayak gitu loh. Ini keren banget. Terima kasih buat Bapak Haji Abdul Hadi udah sharing-sharing di sini. Terima kasih. Dan saya harap podcast ini bisa didengar oleh seluruh camat, bupati, gubernur, menteri, presiden. Pak Prabowo, Bapak Bupati Abdul Haji nih, boleh programnya bagus banget Bapak. Boleh Bapak diingetin lagi. Keren banget. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dengar podcast ini. Semoga hari ini guys kita hari ini bisa menginspirasi buat kalian semuanya. Dan see you in next episode. Muchas gracias. Ilaliko. Ma'asalamah. Wassalamualaikum. Welcome to Big Impact.